Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan hidup sampai saat ini. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah Jumat kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lainnya menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat, serta mudah-mudahan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, pemimpin para nabi dan para rasul, yaitu Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga Allah mudahkan kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inti dari ajaran Islam, inti dari agama kita itu adalah tauhidullah, yaitu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang tertuang di dalam kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi, ditaati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Allah lah satu-satunya yang maha menguasai. Allah lah satu-satunya yang maha memberikan kenikmatan, maha memberikan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua, meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dipuja, dipuji, ditaati, dan haram dipersekutukan dengan sesuatu apapun, karena tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan juga tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidaklah beranak dan juga tidak diperanakan. Dan meyakini Allah lah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, yang maha agung, yang maha mulia, dan maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari sifat-sifat tercela, yang telah Allah tetapkan sendiri nama-namanya dan sifat-sifatnya sebagian di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah inti dari Al-Quran, inti dari ajaran Islam. Dan Allah menciptakan jin dan manusia, tujuan utamanya adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah di dalam semua bentuk ibadahnya. Sebagaimana firman Allah yang tadi disampaikan, surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika terjadi penyimpangan di tengah-tengah manusia, ketika manusia sudah menyimpang di dalam beribadah kepada Allah, sudah banyak kekeliruan, bahkan sudah menyekutukan Allah, sudah menyembah makhluk yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, nah maka Allah mengutus rasul-rasulnya kepada umatnya masing-masing untuk menyeru mereka agar mereka kembali hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah, dan meninggalkan segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat
seorang rasul yang menyeru mereka ani'budullah wajtanibut tagut. Hendaklah kalian hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah dan jauhilah tagut. Tagut artinya adalah segala yang disembah selain Allah, berhala, setan, iblis dan lain sebagainya. Jadi itulah tugas pokok para nabi, para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menyeru manusia agar kembali kepada fitrahnya yang suci. Fitrahnya yang suci yaitu meyakini dan membenarkan bahwa pencipta alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Tunggal, satu. Dan Allah sudah menciptakan manusia kemudian dilahirkan di dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dan dibekali oleh Allah akal, yang apabila akal tersebut digunakan untuk memikirkan kuasaan Allah yang ada di dalam penciptaan alam semesta, yang ada di dalam penciptaan manusia, pasti semua manusia akan membenarkan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, satu. Dan Allah sudah mengambil perjanjian, persaksian dari seluruh manusia ketika masih berada di alam ruh. Ketika itu Allah mengumpulkan seluruh ruh manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-172. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak cucu Adam dari sulbi-sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka, dan Allah mengambil persaksian, perjanjian dari diri mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Kata Allah, qalu bala syahidna. Kemudian semua manusia ketika itu menjawab, benar engkau Rabb kami, engkau Tuhan kami, baik yang sekarang beriman ataupun yang tidak beriman. Semuanya ketika itu mengakui bahwa benar Allah Rabb kami. Rabb artinya adalah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, dan juga yang memberikan rezeki kepada semua manusia. Sehingga Allah lah satu-satunya yang berhak untuk ditaati, untuk diibadahi oleh seluruh manusia. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Yang demikian itu kata Allah dilakukan, persaksian itu dilakukan supaya nanti manusia di akhirat, khususnya yang tidak beriman di dunia, supaya nanti di akhirat mereka tidak berkata, tidak beralasan, sesungguhnya kami ketika di dunia itu dalam keadaan lengah, dalam keadaan lalai dari keesaan Allah. Mereka tidak bisa beralasan seperti itu, karena mereka sudah berjanji bahwa akan hanya menyembah Allah, beriman kepada Allah, dan juga Allah sudah bekali dengan akal, yang apabila digunakan akal tersebut pasti akan membenarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin rahimakumullah, dengan persaksian tersebut berarti manusia siap, artinya manusia siap dan sanggup untuk diuji di dunia. Diuji sejauh mana keimanannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab yang sangat berat, yang resikonya sangatlah besar. Sehingga ketika Allah menawarkan amanah ini kepada makhluk sebelum manusia yang lebih besar daripada manusia, yaitu langit, kemudian bumi, serta gunung-gunung, Allah tawarkan amanah ini sebelum diterima oleh manusia. Allah tawarkan kepada makhluk tersebut, ketiga makhluk tersebut. Akan tetapi mereka enggan, tidak mau menerima amanah ini karena takut tidak bisa menjalankannya. Padahal mereka adalah makhluk yang lebih kuat, lebih besar daripada manusia. Nah, ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-72. Allah berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kemudian gunung-gunung. Akan tetapi mereka enggan menerima amanah ini. Karena kata para ulama, Allah memberikan pilihan, boleh menerima, boleh menolak. Nah, mereka tidak mau menerima amanah ini karena takut tidak bisa menjalankannya, takut mengkhianatinya. Wa hamalahal insan, maka diterimalah amanah ini oleh
manusia dengan segala resikonya. Karena kata para ulama, Allah sudah menjelaskan kepada manusia, apabila manusia menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan jadikan manusia makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat, kata sebagian ulama, dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Nah, inilah yang membuat manusia mau menerima amanah ini, mau memikul tanggung jawab, ya, menjadi makhluk yang diberikan tanggung jawab, menjadi manusia saat ini. Namun resikonya apabila manusia tidak menjalankan amanah ini, maka Allah akan menjadikan manusia makhluk yang paling hina, paling rendah, bahkan lebih hina daripada binatang, dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sehingga di ayat tersebut manusia dikatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim, amatlah zalim. Jadi menzalimi diri sendiri, dan jahula, dan sangatlah bodoh. Karena begitu berani mengambil resiko untuk menjadi manusia, untuk memikul tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala yang resikonya begitu besar, yaitu masuk ke dalam neraka. Sementara makhluk yang lain tidak mau, tidak berani menerimanya. Nah, oleh karena manusia mau menerima amanah ini, maka hadirin rahimakumullah, Allah ciptakan manusia dengan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Allah berikan kepada manusia akal, Allah berikan kepada manusia nafsu sebagai ujian, dan nanti di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan dan hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah akal dan hatinya digunakan untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah hingga manusia beriman kepada Allah, dan apakah seluruh anggota tubuh yang Allah berikan, yang Allah ciptakan, termasuk semua kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, apakah digunakan untuk beribadah kepada Allah atau malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah pun berjanji kepada manusia akan memberikan petunjuk, akan memberikan bimbingan, hidayah kepada manusia. Sejak Nabi Adam, manusia pertama, dan Hawa diturunkan dari surga ke dunia. Nah, Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 123. Qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua dari surga ke dunia. Sebagian kalian, maksudnya sebagian keturunan kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka tatkala datang petunjukku kepada kalian, kata Allah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Artinya tidak akan tersesat di dunia dan juga tidak akan celaka nanti di akhirat, tidak akan masuk ke dalam neraka apabila kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengikuti petunjuk Allah, yaitu dengan mengutus rasul-rasulnya kepada umatnya masing-masing untuk menyampaikan pedoman dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mengajarkan kepada kita, kepada manusia, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk atau pedoman bagi kita umat Rasulullah, umat akhir zaman, adalah Al-Qur'an, yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan, terdapat aturan-aturan, terdapat hukum-hukum, terdapat janji kabar gembira dari Allah, dan juga terdapat peringatan, ancaman dari Allah. Ini sebagai ujian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita manusia yang sudah mengambil keputusan yang sangat besar. Kita sudah mengambil keputusan yang sangat berat resikonya. Namun kita tidak bisa mundur.
kita tidak bisa kembali ke belakang, kita tidak bisa mengembalikan amanah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya pilihan kita adalah menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya sampai kita pulang, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menjalankan amanah ini dengan benar? Yaitu dengan cara menjalankan wasiat yang sering disampaikan oleh Rasulullah SAW, juga wasiat yang sering disampaikan oleh para khatib di setiap khutbah Jumat, yaitu menjaga keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apapun yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup kita. Jangan sampai kita dilupakan, dilalaikan oleh dunia, kemudian kita lupa dengan amanah ini, padahal resikonya begitu berat. Nah, semakin manusia taat kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, maka janji Allah akan menjadikan kita makhluk yang paling mulia nanti di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Bahkan lebih mulia daripada malaikat. Karena ketika malaikat taat kepada Allah, tidak ada pilihan bagi mereka untuk bermaksiat. Mereka tidak memiliki hawa nafsu untuk melakukan maksiat, tidak memiliki rasa malas untuk beribadah kepada Allah, dan juga tidak memiliki rasa takut kepada selain Allah. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara manusia, ketika manusia taat kepada Allah, itu setelah mereka berjuang dengan pertolongan Allah, berjuang melawan hawa nafsunya, berjuang melawan rasa malasnya, bahkan berjuang melawan rasa takutnya. Karena ada orang-orang yang beriman yang diuji dengan rasa takut ketika mereka beribadah kepada Allah, ketika mereka beriman kepada Allah. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang dijajah di negeri-negeri orang-orang kafir, misalnya di Palestina, kemudian di Uighur yang dijajah oleh pemerintah komunis Cina, kemudian saudara-saudara kita yang ada di Myanmar. Nah, mereka mempertahankan keimanan mereka dengan melawan rasa takut, rela berkorban apa saja. Namun sebaliknya, apabila manusia tidak mau menggunakan akalnya hingga ia tidak beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, maka wayahna bahasa Sunda, Allah akan jadikan manusia makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena binatang tidak memiliki akal, tidak diberikan oleh Allah tanggung jawab. Sementara manusia diberikan oleh Allah akal, diberikan oleh Allah kenikmatan yang begitu berlimpah, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan dari orang-orang musyrik, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Merekalah seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Balasan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk menyelesaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Marilah kita tutup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.